Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat semuanya? Netizen plus 62. Semoga kalian semua sehat walafiat, senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk menyaksikan salah satu dialog yang cukup menarik yang dipandu oleh wartawan Metro TV, Bang Indra Maulana. Di sini menghadirkan 3 tokoh yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Yang menariknya dalam dialog ini masih fokus ngebahas terkait statement Presiden Jokowi yang katanya mau cawe-cawe dalam perhelatan tahun 2024 nanti. Tapi kata Presiden Jokowi, cawe-cawe beliau ini demi untuk kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara. Tapi bagaimana dengan analisa 3 tokoh ini? Bagaimana kata Profesor Didik Rahbini, bagaimana kata Bang Ray Rengkuti, dan Bang Denny Indrayana? Kita tidak usah panjang lebar, panjang kalam, kita saksikan bersama. Yuk! Cawe-cawe ini. Jadi presiden mempromosikan modus baru di dalam berdemokrasi. Itu cawe-cawe dan itu dibenarkan dengan kata-kata demi bangsa dan negara. Itu fallacy of composition. Itu sama dengan begini, sama dengan partai komunis ya. Dan ujung-ujungnya jadi diktator seperti kayak wali atau nabi ya. Padahal kelakuannya jelek. Yang dilakukan Presiden Jokowi itu sudah masuk ke dalam pelanggaran konstitusi yang ada hukum tertulisnya dan pelanggaran pidana malah. Pidana impeachment articles. Kalau udah etik lebih dari pidana kok. Jokowi masuk pada situasi yang saya sebut seperti mengadopsi gaya pemerintahan Pak Harto. Pembangunanisme lebih diutamakan ketimbang pembangunan rohani. Pak Jokowi lebih mengadopsi cara berpikir Pak Harto itu. Sederhana menurut saya melacak itu, yaitu karena memang Pak Jokowi tidak ikut terlibat dalam nafas reformasi. Beliau nggak tumbuh di era seperti, jadi kecintaannya pada reformasi ini dengan sangat tegas tolak cawe-cawe. Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id dan Metro TV. Saya Indra Maulana. Sekarang kita akan kembali berbincang dengan dinamika politik menjelang 2024. Ini yang menarik memang sepanjang pekan ini yang menjadi perbincangan publik adalah ketika Presiden Jokowi kembali memanggil beberapa petinggi dari media. Lalu justru di depan mereka semua, Presiden Jokowi mengakui terus terang begitu, tidak akan netral di 2024 dan mengaku akan cawe-cawe, meskipun di belakangnya ada argumen demi alasan kepentingan nasional, pembangunan yang berkelanjutan, dan pembangunan bagaimana mengatasi bonus demografi di nanti menuju Indonesia Emas 2045. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Jadi dengan alasan sekali lagi demi kepentingan bangsa, kepentingan nasional, kepentingan menuju Indonesia Emas 2045 agar demografi itu menjadi bonus bukan lagi menjadi ancaman begitu atau tantangan bagi bangsa ini, maka perlu cawe-cawe dalam pemilu 2024. Lalu memang ini menarik lagi juga setelah Presiden mengatakan secara clear seperti itu. Meskipun sebelumnya juga Presiden mengaku ketika ditanya oleh wartawan dirinya tidak cawe-cawe begitu ya, dan mengatakan dengan alasan tidak ada aturan atau konstitusi yang dilanggar begitu. Menariknya setelah Presiden mengaku itu secara terus terang, beberapa tafsir dilakukan baik dari pihak istana, kemudian dari sejumlah politisi partai tempat Presiden Jokowi berasal yang mengatakan cawe-cawenya itu dalam konteks positif. Ini menjadi menarik nih, terkesan setelah
pengakuan atau penjelasan dari Presiden Jokowi itu cawe-cawe menjadi ada dua sisi kesannya. Ada cawe-cawe positif dan cawe-cawe negatif. Kita akan coba ulas kali ini. Kita konteksnya dalam kali ini tentu saja berbicara bagaimana demokrasi yang berkualitas dan pemilu yang berkualitas di 2024 memastikan tidak ada intervensi politik, intervensi kekuasaan, dan kontestasi berlangsung secara jujur dan adil. Itulah yang menjadi semangat dalam diskusi kita pada hari ini tentu saja. Saya kali ini punya Profesor Didi J. Rahbini yang merupakan guru besar ekonomi politik ya. Halo, Assalamualaikum Prof. Didi. Waalaikumsalam, Mas Indra, sehat ya? Ya, sehat, Alhamdulillah, sehat selalu Prof. Didi. Dan kemudian ada Bang Ray Rangkuti ya, Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau LIMA. Bang Ray, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini Bang Ray ini seorang petani yang berpikiran politik kebangsaan. Kayak itu istilah Prof. Didi tadi. Nah, nanti juga akan bergabung, tapi kita tunggu saja nanti, semoga bisa bergabung. Ada Prof. Denny Indrayana yang merupakan guru besar hukum tata negara ya. Kita nantikan supaya bisa bergabung nanti memberikan diskusi konteks yang lebih luas dari diskusi kita. Saya mulai dari pendapat Prof. Didi dulu ya, dari perspektif Prof. Didi melihat dinamika kita sampai hari ini itu seperti apa, Prof. Didi? Seperti yang saya gambarkan tadi, awalnya Presiden ketika mengundang pimpinan partai politik di istana, kemudian bicara itu disebut cawe-cawe, membantah disebut cawe-cawe. Tapi kemudian di waktu yang berbeda mengundang beberapa pimpinan media ya, dan tidak hanya media mainstream, tapi new media, alias ini ada beberapa influencer dan lain sebagainya, tentu saja di situ. Itu justru dengan terus terang mengakui cawe-cawe meskipun bahasanya demi kepentingan politik nasional. Yang menarik lagi kalau kita urut kronologisnya ya, lalu muncul tafsir-tafsir bahwa yang dimaksud Presiden cawe-cawe itu positif demi pemilu berlangsung jujur dan adil. Ini bagaimana Prof. Didi melihat kronologi dan dinamika politik sampai hari ini menjelang 2024 nanti, Prof. Didi? Begini, sedikit ya. Pak Jokowi itu awalnya itu tidak terus terang cawe-cawe, tapi setelah terdesak karena memang media itu persepsinya negatif, dan kita juga melakukan riset ya, big data, ada 16.000 percakapan di media sosial, yaitu mayoritas lebih dari 2/3 itu negatif ya. Presiden diminta untuk sebagai kepala negara netral ya. Jadi itu 80% mengatakan begitu. Jadi persepsi cawe-cawe ini sudah kata negatif. Tapi kemudian Presiden mengatakan demi untuk bangsa dan negara. Itu fallacy of composition. Jadi complicated ini apa yang ditunjukkan Presiden dalam politik ya, sudah berulang-ulang ya. Dan ini diminta oleh pengikut-pengikutnya untuk ditafsirkan benar. Sebagai contoh yang masih hangat sekarang, Presiden itu memelihara relawan. Ini satu keganjalan di dalam politik ya. Relawan itu dalam struktur demokrasi tidak ada di mana-mana. Dia bukan civil society ya. Petani elit seperti Bang Ray Rangkuti ya. NU Muhammadiyah. Ya bukan civil society seperti itu. Bukan juga state ya, birokrasi ya. Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, bukan juga partai, bukan juga private sector. Dia tidak ada di mana, tidak ada di mana-mana. Nah, saya menyebutnya relawan yang dipelihara Presiden Jokowi itu alap-alap. Dia hama demokrasi yang ada di bawah karpet yang dipelihara dan ingin dijustifikasikan benar, termasuk cawe-cawe ini. Jadi Presiden mempromosikan modus baru di dalam berdemokrasi, yang itu karena beliau Presiden, beliau ingin memberikan contoh bahwa itu baik, padahal itu fallacy of composition. Ya, kalimat negatif mau dibenarkan. Seolah-olah seperti Robin Hood lah. Ini mencuri tapi untuk rakyat banyak. Kira-kira begitu. Ini negatif tapi untuk. Nah, jadi sekarang ya memang alasan-alasan dari teman-teman di istana itu apa salahnya? Tidak ada salahnya secara hukum, tapi itu secara etik. Ya, beliau itu mempunyai sumber daya yang luar biasa, yang kalau digunakan
itu sangat berbahaya, ya, yaitu birokrasi, intelijen dan seterusnya, APBN dan seterusnya. Kenapa mesti memelihara relawan, ya? Kenapa mesti cawe-cawe? Ya? Jadi beliau sebaiknya berdiri sebagai negarawan, kepala negara, mengayomi semua. Itu sebenarnya fatsun politik yang benar, tetapi Presiden Jokowi ingin menunjukkan kepada publik bahwa beliau itu memberikan fatsun bagus, ya, padahal campur tangan seperti itu malah merusak. Itu sama dengan begini, sama dengan Partai Komunis, ya, ideologi komunis itu. Saya akan memeratakan kesejahteraan di publik, sehingga, ya, dari Politbiro pusat sampai ke daerah sampai kecamatan, distribusi beras, distribusi daging harus dilakukan oleh Politbiro. Tapi ketika itu dilaksanakan, ya, Politbironya korupsi, yang nyampe ke bawah itu sedikit. Nah, sebenarnya ini membunuh institusi namanya pasar. Jadi berpikir seolah-olah benar untuk kesejahteraan, tetapi kemudian negara komunis itu miskin semua, ya, karena salah implementasi, ya, itu membunuh pasar. Nah, Presiden Jokowi itu, ya, mengatakan seperti itu seolah benar, tapi membunuh demokrasi. Dan memang seluruh analis politik dalam maupun luar negeri, demokrasi ini mengalami kemunduran, ya, sudah dikerangkeng. Nah, itu Presiden harus diingatkan, ya. Saya mengundang Presiden, beliau datang terus, ya, menghormati undangan-undangan saya untuk jalan ekonomi. Tapi ini saya sebagai akademisi, ya. Dulu saya memimpin di DPR, ya, Komisi 6, ya, juga penasihat Presiden, ikut dalam amandemen karena sebagai anggota parlemen masa reformasi. Sekarang tidak, ya. Saya mengingatkan seperti Pak Abdillah Thoha mengingatkan, beliau pendukung Presiden Jokowi yang sangat setia, tetapi melihat melenceng ini harus diingatkan. Jadi beliau harus diingatkan. Saya kira ini pekerjaan kanan kirinya. Jadi kanan kirinya pembisik-pembisiknya itulah, ya, yang melakukan itu. Nah, itu Rasputin itu yang ada di situ. Rasputin, ya? Yang nggak kenal, ya, Mas Indra Rasputin, ya? Ya. Pembisik itu. Ya, pembisik kanan kiri yang membuat Presiden melenceng. Iya, kanan kirinya yang melakukan seperti itu. Oke, baik. Saya lihat perspektif Bang Rey terlebih dahulu sekarang. Bang Rey, kita kan juga mendiskusikan ini juga sudah berulang kali, ya. Akhirnya juga banyak diskusinya itu bicara tentang tafsir cawe-cawe. Tapi saya ingin melihat begini, Bang Rey, agak lebih luas sedikit, ya. Kita mengetahui betul, ya, paling tidak saya, ya, sebagai wartawan, itu mengetahui betul bagaimana proses seorang Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi, bahkan mulai dari Solo, dalam konteks berpolitik, ya, dari mulai Solo, kemudian ketika dibawa ke Jakarta, kemudian di periode pertama sampai pemilihan menuju ke pemilihan di periode kedua, itu hampir tidak pernah kita lihat karakter seorang Presiden Jokowi itu begitu frontal dalam langkah-langkah politiknya. Pasti berpolitik pasti punya strategi. Tapi sebelumnya tidak pernah begitu frontal, begitu terlihat vulgar. Nah, beberapa waktu terakhir ini ketika bicara sudah tidak mulai mengundang satu partai koalisi, kemudian bicara dengan terbuka mengatakan akan tidak netral dan cawe-cawe, itu benar-benar sebagai orang yang mengikuti atau mengamati Presiden Jokowi sejak awal, bahkan sejak dari Solo itu, saya melihat ini ada perubahan besar. Nah, analisis Bang Rey seperti apa? Atau mungkin inilah aslinya gitu, Bang Rey? Soal asli atau tidak, saya nggak tahu, Bung Indra, ya. Saya juga kurang berpengalaman soal psikologi orang ini seperti apa, gitu, ya. Tapi saya sih sendiri mengatakan begini. Iya, saya mengatakan begini, Bung Indra, ya. Jauh lebih baik kalau Presiden berterus terang seperti sekarang dibandingkan dengan katakanlah 6 atau 7 bulan yang lalu. Gitu. Sebab keterlibatan Presiden dalam hal dukung-mendukung ini kan sebetulnya sudah seringkali kita lihat di lapangan, ya. Jauh sebelum Presiden menyatakan ikut cawe-cawe secara terbuka, faktanya kita udah melihat berkali-kali Presiden sebetulnya melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai cawe-cawe, gitu, ya. Misalnya entah berapa kali beliau ikut musra, ya, ikut rapat-rapat dengan
yang entah namanya pro Jokowi atau apalah. Jadi intinya adalah relawan-relawan yang bersama beliau gitu ya. Bahkan sampai membuat kode-kode tentang calon-calon presiden. Rambut putih lah, sudah ada orangnya di sini lah ya kan. 2024 ini masanya Pak Prabowo lah ya, dan sebagainya. Gitu. Padahal menurut definisi saya, ya itu udah ikut cawe-cawe gitu. Oleh karena itu ketika beliau mengatakan saya ikut cawe-cawe, maka semua argumen-argumen yang dipakai selama ini yang sebetulnya tindakan beliau itu menurut kategori saya adalah tindakan cawe-cawe itu gitu, itu lebih bisa kita awasi, lebih bisa kita kontrol gitu loh kira-kira tuh dibanding yang dulu. Misalnya ketika beliau pulang setelah mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden, lalu Ganjar ikut beserta beliau di dalam satu pesawat kepresidenan gitu ya. Kan karena beliau selalu mengatakan saya nggak ikut cawe-cawe, dan begitu kita kritik ya, orang akan selalu ya itu pesawat presiden yang presiden boleh ngundang siapapun untuk masuk ke dalam, kan kira-kira gitu ya. Nah sekarang dengan kalau sekiranya pernyataan presiden itu menyatakan ikut cawe-cawe dari awal, itu jelas tindakan yang bisa kita laporkan ke Bawaslu gitu loh kira-kira itu. Karena itu udah masuk kategori menggunakan fasilitas negara demi kepentingan pemenangan kandidat tertentu gitu, demi kepentingan politik tertentu gitu. Saya kira ada 3 hal yang sangat patut kita perhatikan manakala presiden mengatakan ikut cawe-cawe di dalam pemilu gitu. Pertama adalah presiden tidak boleh mempergunakan seluruh infrastruktur kekuasaan yang berada di bawahnya secara langsung demi pemenangan seseorang. Apa infrastruktur pemerintahan yang berada di bawahnya itu? Pertama tentu yang paling dekat adalah menteri-menteri kan. Yang kedua adalah ASN. Yang ketiga aparat penegak hukum, bisa kejaksaan, bisa polisi, bisa TNI. Tadi Bung Didi sudah mengatakan misalnya termasuk intelijen. Itu semua adalah struktur pemerintahan yang berada di bawah presiden. Yang tidak boleh diarahkan oleh presiden demi memenangkan kandidat tertentu. Kalau itu diarahkan, itu jelas pelanggaran. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu diawasi itu adalah soal politik anggaran. Jangan sampai karena presiden menyatakan ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan pilpres ini, lalu ada penggunaan anggaran yang tiba-tiba agak berbeda dengan penganggaran yang selama ini kita kenal gitu ya. Misalnya apa? Dan ini yang umumnya terjadi, melejitnya, melonjaknya ya dana untuk bantuan-bantuan sosial. Entah apalah namanya gitu. Katakanlah misalnya untuk APBN kita tahun 2022 itu bantuan sosialnya nggak lebih dari 1 triliun. Misal ya, ini misal ya. Tiba 2023-2024 melonjak menjadi 5-6 triliun. Kan itu pertanyaan. Untuk apa bantuan-bantuan sosial itu menjadi tinggi? Ini yang saya sebut tadi sebagai politik anggaran. Gitu kira-kira ya. Gaji ASN tiba-tiba ada tinggi juga begitu ya tiba-tiba ya. Tiba-tiba meninggi ya. Nanti akan kita lihat di APBNP. Ya, saya mungkin Bung Didi lebih paham lah ya. Apakah akan ada perubahan budget untuk bantuan sosial kita atau tidak? Kalau melonjak, kita layak curiga bahwa ini sedang main apa yang kita sebut sebagai politik anggaran itu tadi gitu ya. Nah, yang ketiga adalah penggunaan fasilitas negara yang melekat pada presiden. Tapi harus diingat fasilitas negara ini nggak hanya sekedar benda ya. Misalnya pesawat, istana, rumah, ya, mobil, ya, bukan hanya itu gitu. Tapi yang disebut dengan fasilitas negara itu termasuk wibawa presiden. Nah, apa yang disebut dengan wibawa presiden itu? Misalnya presiden melakukan pertemuan-pertemuan dengan kandidat tertentu. Katakanlah kalau ada sekarang ini 3, salah satu dari 3 kandidat itu dalam konteks yang nggak bisa dibaca sebagai pertemuan profesional gitu. Apa yang kita sebut sebagai pertemuan profesional itu? Ya pertemuan antara presiden dengan menteri. Itu kan layak, itu profesional kan? Pertemuan presiden dengan kepala daerah, itu layak dan itu profesional gitu kira-kira. Tapi kalau kita nggak bisa menjelaskan alasan-alasan profesional ini, tapi intensitas pertemuan presiden dengan yang bersangkutan itu layak disebut sedang mempergunakan ya fasilitas negara demi pemenangan kandidat tertentu. Fasilitas itu artinya bisa saja wibawa presiden gitu loh kira-kira dalam pengertian ini gitu ya. Hanya ngomongin soal istana, pesawat gitu-gitu ya. Betul, fasilitas ini tidak hanya bersifat bendawi itu maksud saya, tapi dia juga bersifat ruhani lah ya, termasuk wibawa tadi gitu ya. Tiba-tiba kok hadir terus, datang terus kemana presiden, dia nempel macam-macam gitu.
Nanti Prof Didi Tambahan. juga bisa menambahkan. Silakan Ya. Prof Didi. Tapi yang Saya disampaikan menambahkan tadi itu ya, Bung Rey, terlalu tadi kan too good to be ditanya. true ya, Prof Didi ya. Maksudnya nggak mungkin bisa dipisahkan yang kayak gitu-gitu dengan presiden. Jadi ketika Enggak, tadi memang, silakan Prof. tadi Bung Rey itu ragu-ragu ya. Ini cawe-cawe ini halal atau haram, tidak ada kan hukumnya, Ya, baik atau buruk. Oke. Ada itu kalau seperti itu. Ya. Nah, saya ingin melihat ya, ini harus jernih menyampaikan ke publik ya. Ya. Apa yang disampaikan sekarang oleh presiden tidak terlepas dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Yaitu pertama ya, jadi demokrasi ini akan rusak kalau dua hal rusak. Yang pertama, tatanan institusi itu rusak. Tadi dijelaskan oleh Ray Rangkuti ya, APBN diobok-obok ya, kemudian hukum sebagai alat politik ya, intelijen dipakai untuk kampanye, polisi untuk menakut-nakuti musuh lawan politik ya, dan lain-lain. Kedua, behavior. Apa behaviornya? Kan kita sudah tahu ya enggak? Sudah ada pengumuman dari menteri-menterinya bahwa presiden itu ingin ada keinginan untuk maju 3 periode. Itu kan perilaku. Itu tidak bisa disembunyikan. Ya, itu para menteri semua yang ngomong ya, beberapa menteri. Itu tidak bisa disembunyikan. Jadi kalau perilakunya ini ya nanti menjadi kalau ini berhasil, jadi apa yang salah diteruskan ke berikutnya ya. Hitler itu produk demokrasi, tapi dianggap benar untuk menista kelompok minoritas ya. Ya kemudian minoritasnya seperti Israelnya menindas yang lain. Jadi masing-masing harus menjaga demokrasi ini agar perilaku dan institusinya itu terjaga. Nah, perilaku ini melenceng. Perilaku cawe-cawe dan itu dibenarkan dengan kata-kata demi bangsa dan negara. Itu fallacy of composition, itu salah. Tidak bisa seperti itu. Itu dipengaruhi oleh kanan kirinya, oleh pembisik-pembisiknya. Nah, karena itu menurut saya Presiden saya kira harus sudah banyak mengingatkan ya, seperti sahabat saya ya Pak Abdillah Toha, dia tuh ilmuwan ya, politisi yang murni, nggak punya interest untuk jadi penasehat presiden atau jadi apa, dia murni menyampaikan. Nah ini harus didengar lah ya, jangan sampai ini demokrasi ini melenceng ya, dan itu seluruh dari analisis akademik ya, demokrasi ini sudah melenceng. Ya, tidak adanya check and balance ya, itu sudah tanda-tanda, dan ini ingin memaksakan saya mau cawe-cawe demi untuk rakyat dan negara ya. Nggak apa-apa hak asasi manusia dilanggar untuk mengamankan seluruh bangsa, kan nggak bisa begitu. Jadi banyak. Jadi apapun alasannya nggak boleh begitu juga. Mau semua bergerak juga demi kepentingan bangsa, pasti begitu kan ya. Tapi artinya nggak cawe-cawenya itu kalau ada cawe-cawenya itu kalau ada penyimpangan pemilu, ada kecurangan, ada Bawaslu yang perilakunya jelek ya. Ini presiden terlibat mau cawe-cawe itu dia masalah internal dirinya, dan ini perilaku ya. Satu sistem akan rusak kalau dua rusak, perilaku dan tatanan. Prof Didi, tapi kan alasan yang selalu disampaikan pandangan saya. Ya. Oke, Prof Didi, kalau kita lihat selalu diskusi tentang topik ini ya, itu kan selalu bilang, tapi aturan mana yang dilanggar? Itu selalu pakai dengan begitu loh. Kalau nggak ada aturan yang dilanggar, masalahnya apa? Kan begitu kata akhirnya Prof. Selalu begitu diskusinya. Bagaimana pandangan Prof Didi? Kalau kemudian semuanya didekatkan pada soal aturan. Ya tapi rusak. Tapi tatanan menjadi rusak ya. Ya tapi tatanan itu menjadi rusak. Jadi tidak nyaman, jadi macam-macam ya. Ya. Seperti kan tidak ada aturan tertulis di dalam kelas ya. Kan nggak ada aturan tertulis ya. Meludah di lantai nggak ada. Tapi etik begitu. Kalau udah coba satu kelas separuh meludah. Lantai itu busuk, ruangan kelas itu busuk ya. Hidup tidak nyaman. Kita kan ingin demokrasi nyaman. Nggak bisa seperti ini. Jadi harus presiden. Tapi kalau di kanan kirinya kan yes man semua. Nggak mungkin dia mengingatkan. Dia diingatkan dari luar. Gitu. Bang Rey ya, kritis ya diingatkan. Ya. Kan kita tidak punya interest apa-apa. Prof Didi, tapi ini Prof Didi. Tadi kan terus saya kira sebagai teman-teman media melakukan ya. Betul. Prof Didi, nah yang saya tanyakan ke Bang Rey juga mungkin menarik untuk mendapat tanggapan dari Prof Didi, yaitu begini.
kalau kita lihat perjalanan seorang Presiden Joko Widodo sejak dari Solo sebagai wali kota, kemudian menjadi gubernur DKI, dan perjalanan di periode pertama, itu kan tidak pernah seterus terang ini ya, seperti sekarang ini. Sebenarnya banyak juga pihak yang mengaku terus terang, wih, kok jadi Pak Jokowi itu menjadi begitu seterus terang ini untuk hal-hal yang sebagian besar masyarakat melihat ya ini nggak etis atau bisa disebut nggak pas gitu ya, tidak netral. Itu nggak pernah ada juga pemimpin-pemimpin atau presiden-presiden. Ya, presiden sudah kuat ya. Presiden itu sudah begitu kuat pada tahun 7, tahun ke-8 sudah kuat. Kalau mau pemilu lagi 3 periode pasti lolos. Keempat pasti lolos. Dan ujung-ujungnya jadi diktator ya. Coba perhatikan ya. Bung Karno itu adalah orang yang sangat-sangat hebat. Dia menyatukan dunia dan seterusnya, tapi tergelincir dengan soal tatanan, dengan soal dalam hal perilaku politik ya, maka jatuhnya tidak nyaman. Dan untung Ibu Megawati mengingatkan bahwa desakan 3 periode itu kan kencang sekali ya enggak? Dan kalau di voting di DPR 80% itu kan mendukung presiden. Itu kemungkinan bisa ya. Tapi Bu Mega ya berkaca kepada ayahnya, wah ini kalau begini bisa bahaya. Lihat ayah saya ya, Bung Karno itu hebat luar biasa ya, tapi tergelincir juga. Karena itu kita tidak boleh tergantung kepada satu orang yang kuat ya, tetapi harus tergantung pada konstitusi ya. Bukan pahlawan. Jadi makin banyak pahlawan makin rusak institusi itu ya. Jadi pahlawan sedikit, kita secukupnya, nggak boleh banyak-banyak ya. Nanti kalau kita nggak bisa menyelesaikan masalah, itu mencari pahlawan ya, dan seterusnya kan, itu pahlawan bagi miskinnya banyak. Nah di Taiwan, di Singapura nggak perlu pahlawan, itu semua sejahtera ya, karena aturan main ditegakkan, aturan main berjalan ya. Aturan main itu umurnya berabad-abad. Tapi kalau figur ya seperti Gamal Abdul Nasser itu harapan bangsa Mesir, begitu dia nggak ada hancur Mesir, miskin seperti sekarang. Gitu. Nah karena itu aturan main ya, yang kemudian diobrak-abrik dengan etik ini harus dijaga. Nah ini nyambung, saya merasa enak diskusi kita ini Prof. Karena seringkali juga dalam diskusi ini saya memperhatikan tuh diskusi di televisi, diskusi dimanapun gitu, melihat perkembangan politik terakhir ini. Alasannya frontal, sudah berani. Kemudian ketika kita berdiskusi dengan ini tidak merasa tidak ada aturan dilanggar, tapi melupakan soal etiknya memang. Prof Didi untuk mengingatkan soal etik itu. Contoh dengan meludah di lantai, tidak ada yang dilanggar, tapi ya nggak etik gitu ya. Nah, terus kemudian juga tadi Prof Didi masuk ke soal kenapa Presiden seberani ini, sepede ini. Kita ingat dari berbagai survei juga beberapa waktu terakhir ini menunjukkan bahwa approval rating Presiden Jokowi itu sangat tinggi. Rata-rata dari berbagai survei itu ada yang hampir 80%, ada yang 78% dan lain sebagainya. Nah, ketika beberapa media mengkritisi atau tokoh mengkritisi ya kan, jatuhnya ini nggak seneng aja, kan yang seneng banyak 80%. Ini bahaya Prof ya. Begini nih Prof ya, dengan alasan approval rating ini bahaya Prof ya. Banyak bigot, tahu bigot nggak? Itu approval ratingnya hampir 100%. Ya. Jadi jangan itu, bigot itu ya ada di dalam agama, ada di dalam sosial, ada di dalam adat ya. Sehingga seperti kayak wali atau nabi ya. Padahal kelakuannya jelek ya, buruk ya. Itu dapat approval yang tinggi ya, itu tidak itu. Dan memang saya kira sebab-sebab tinggi itu ada 2 ya. Pertama, tidak ada check and balance, kontrol nggak ada, karena 82% dikuasai oleh partai penguasa ya. Kemudian APBN 3.000 triliun. Zaman Soeharto itu cuma 50-60 triliun ya. Zaman SBY cuma 500 ya. Itu 600% lebih besar. Itu bisa untuk apa saja, ngasih makan orang. Ya, dan itu kita negara sosialis paling besar di dunia karena ada belasan atau puluhan program-program sosial ya. Bahkan saya dianggap miskin. Sebagai dosen saya dikasih tunjangan pulsa ya. Itu Prof ya. Dikasih pulsa gratis ya. Nah, jadi itu menyebar kemana-mana ya, mulai dari kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, BPJS, macam-macam ya. Itu salah, Sehingga Bro. Itu banyak dan itu termasuk salah. Yang menunjang approval rating dengan
Ya, yang menunjang approval rating tadi soal kayak enggak, itu karena di golongan bawah diberikan satu subsidi yang luar biasa besar dan banyak ya. Itu tidak salah, tapi kan pembangunannya kan nggak bisa cepat, pelabuhan dan seterusnya ya. Tol memang lebih dari 1.000 km, tetapi itu berdarah-darah ini ya. Perusahaannya ngutang, perusahaan BUMN-nya, dan tinggal presiden yang akan datang berdarah-darah juga utang-utangnya itu ya. Jadi ini harus, saya kira, tidak semua yang kelihatan bagus itu bagus ya, harus dilihat di baliknya ya. Misalnya APBN yang disebut oleh Mas Re tadi kan ya, tiba-tiba masuk subsidi sosial yang banyak itu dengan maksud-maksud tertentu, dan memang sudah banyak. Sekali lagi saya katakan, Indonesia itu negara sosialis terbesar di dunia karena subsidinya sangat banyak sekali. Jadi kalau kacamata kebijakan anggarannya subsidi diutamakan besar, memuaskan rakyat di bawah, masuk kategori populisme yang berbahaya nggak ini, Prof? Ya, populisme, dan populisme itu konsekuensinya berat ya, pada anggaran berat ya, dan itu riskan kepada ekonomi, dan nanti akan hancur, akan bisa masalah-masalah sosial ya. Itu harus dipikirkan, dan tidak ada teknokrat yang kemudian mengoreksi ya. Ya, seperti sebagai contoh tahun 2020 ya, itu utangnya dinaikkan 100% ya. Coba 1 tahun, tentu dengan alasan COVID. 1 tahun itu utang 1.200, rencana utang tahun 2019 untuk 2020 itu 640 triliun kan. Seperti biasanya, tapi dengan alasan COVID dinaikkan 2 kali lipat menjadi 1.200 triliun 1 tahun utang. Tapi realisasinya 1.500 triliun. Jadi utang 1 tahun pada masa Presiden Jokowi itu sama dengan 300 anggaran SBY secara keseluruhan, 30-an provinsi dan 500 daerah, puluhan departemen ya, dan lembaga ya. Nah itu punya konsekuensi besar ya. Ya, pada masa-masa SBY Megawati ya, rasio utang turun dari 45 terus ke 23. Sekarang sebaliknya 23, 22 naik terus ke 41 ya, dan seterusnya. Nah ini harus diingatkan, tidak ada yang ingatkan, dan tidak ada yang berani di DPR itu mengkoreksi. Oke. Dengan sistem populisme yang dijalankan, kemudian menuai apa yang disebut approval rating, tujuannya pekerjaan sebagai kepala negara ini akhirnya targetnya adalah approval rating jadinya, Prof Didi. Begitu kurang lebih, Prof Didi ya. Dan itu berbahaya bagi kedepannya kan akhirnya. Oke, baik. Dari sisi pendapat Prof Didi, saya ingin tanya pendapat yang sama dari pertanyaan tentang pendapat Bang Ray Rangkuti. Bagaimana Bang Ray melihat? Selalu kan kemudian diskusinya nggak masalah presiden kemudian langsung terus terang mengatakan tidak netral, yang di presiden-presiden sebelumnya itu kan nggak ada yang out loud gitu ya, terucap dengan gamblang, dengan vulgar ya Bang Ray ya. Kemudian juga kalau didiskusikan ya gimana lagi, approval rating, tingkat diterimanya kepuasan terhadap kerja presiden begitu tinggi sampai 80%, walaupun Pak Didi tadi punya alasan bagaimana approval rating itu datangnya dari mana. Kalau kebijakan anggarannya populis dan lain sebagainya, banyak subsidi ke bawah, walaupun sebenarnya subsidi itu nanti ke depannya untuk mengangkat masyarakat di bawah itu juga tidak semudah itu. Karena kan ini lebih kepada bahasanya ngasih ikan daripada ngasih pancingnya gitu ya, Prof Didi ya. Bang Ray, gimana tanggapan soal approval rating tinggi yang selalu dijadikan alasan, Bang Ray? Kalau approval rating yang tinggi itu kan bukan sebagai motif menurut saya itu, Pak Bung Indra. Itu lebih karena sebagai faktor pendukung bagi keterlibatan Pak Jokowi terhadap urusan cawe-cawe ini gitu. Artinya ketika Pak Jokowi melihat approval ratingnya tinggi sekali, ya beliau terbuka kan, saya ikut cawe-cawe gitu. Tapi kalau sebetulnya approval ratingnya rendah, beliau kan tetap ikut cawe-cawe, cuma nggak akan melakukannya seterbuka sekarang itu kira-kira. Akan dilakukan diam-diam. Jadi itu lebih pada faktor pendukung lah ya, bukan faktor utamanya. Lalu faktor utamanya apa gitu? Saya kira ini agak perdebatan klasik ya, baik. Apa itu? Antara yang ideal dan praksis di dalam dunia politik kita gitu. Nah, apa yang disebutkan oleh
Bung Didik tadi itu adalah yang ideal gitu. Dan itu yang saya sendiri capek mendiskusikannya dengan banyak orang. Nggak susah dipahami orang, apalagi dipraktekkan apa yang ideal itu gitu. Yang dimengerti oleh masyarakat kita ini umumnya adalah demokrasi itu seperangkat aturan yang tertulis di undang-undang pemilu, ya kan, dan di undang-undang lainnya gitu. Bahkan ketika undang-undang menulis sekalipun, kalau ada celah untuk berlaku tidak tepat, ya selama di undang-undangnya dimungkinkan celah itu, dia akan dilakukan gitu. Itu kan praktis seperti pernah kita dengar ada kepala daerah yang sudah 2 kali menjabat, lalu masih pingin jabatan, tiba-tiba dia pindah menjadi calon wakil wali kota gitu loh. Nah ketika dikejar kenapa masih jadi calon wali kota? Kan yang dilarang undang-undang itu cuma wali kota 3 kali yang nggak boleh. Kan kalau saya jadi wakil wali kota kan boleh-boleh aja katanya. Nggak dilarang oleh aturan gitu. Itu problem kita. Dan saya sendiri sudah agak lelah sih tidak, tapi saya sendiri sudah dalam kondisi, waduh, kalau kita berdiskusi di situ nggak akan selesai-selesai. Karena etik bagi di kita ini adalah sesuatu yang abstrak, yang sulit dipahami apalagi dijalani gitu. Padahal etik itu bukan abstrak, konkret. Apa itu etik itu? Etik itu adalah segala sesuatu yang menjadi kepentingan publik. Itulah etik gitu. Itu sebetulnya etik. Apa yang lebih penting bagi publik? Itu yang ke situ kita bekerja, ke situ kita mengarah, ke situ kita bertujuan gitu. Nah sekarang misalnya kalau kita pertanyakan secara etik, apakah lebih baik bagi Indonesia presiden tidak terlibat secara langsung atau tidak terlibat secara langsung? Jelas jawabannya presiden tidak terlibat secara langsung. Itulah ya kan yang lebih baik bagi demokrasi kita. Itulah etik dan itu nggak perlu diatur. Itu soal kesadaran kita sebagai bangsa untuk lebih mengarus utamakan kepentingan publik dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri, gitu loh kira-kira itu. Itu etik. Etik itu bukan sesuatu yang abstrak, itu konkret dan rasional. Kenapa saya sebut rasional itu? Karena basisnya adalah tujuan kepentingan publik. Ya kan? Kalau dalam kemudian selevel kepala negara, kepala pemerintahan, seolah ya mengindahkan itu. Udahlah Bung Indra, ya kan? Ya. Kalau kita berbicara nggak akan sulit, diskusi kita ini akan mengawang-awang, gitu maksud saya gitu. Nah sebab kita hari ini bicara tentang etik presiden. Besoknya yang berbicara tentang etik presiden ini akan melakukan hal yang sama juga. Ketika kita akan kritik, siapa yang mengkritik dia? Yang mengkritik dia adalah orang yang melakukan tindakan yang sama hari ini gitu loh. Itu aja bolak-balik. Itu urusan lidah aja Bung Indra. Gitu. Nah oleh karena itu ya memang mau tidak mau kita berbicara seperangkat aturan ini. Sebab itu yang mereka pahami. Bahkan ketika aturannya pun ada, mereka masih berupaya kok untuk cari-cari celahnya gitu. Cari celahnya. Sehingga ya, kan memang tugas-tugas kita ini bersama mungkin Bang Rey ya. Ya tetap memang tidak boleh capek kali ya untuk terus mengingatkan. Iya, begini loh Bung Indra. Kan undang-undang pemilu kita itu menurut saya salah satu undang-undang yang paling tebal di dunia. Kompilasi undang-undang pemilu kita itu. Anda bisa baca itu. Itu hampir 900 pasal di dalamnya. Apa sih yang ditulis oleh orang Indonesia itu untuk pemilu hampir membutuhkan 900 pasal? Itu karena kita nggak ngerti etik demokrasi. Sehingga kita membayangkan semua demokrasi itu harus berhubungan dengan aturan yang tertulis, bukan etik gitu loh. Makanya seringkali saya mengatakan lama-lama kalau demokrasi kita dengan cara begini, bahwa demokrasi itu adalah seperangkat aturan, masuk TPS itu pun nanti ada aturannya. Kaki kanan dulu, keluarnya kaki kiri. Itu ada di pasal 1250 ayat 1 dan pasal 1251 ayat 2. Kira-kira begitu. Itu yang dipahami oleh demokrasi kita. Bahkan kita pasalnya dibuat, aturannya dibuat, itu masih dicari celah-celahnya kok. Yang memungkinkan dia nggak dijerat oleh aturan itu, tapi tindakan yang menggerogoti demokrasinya itu terlalu jalan gitu loh Pak. Nah oleh karena itu saya nggak mau dibawa lagi diskusi soal etik-etik seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Didik ya. Karena akan lelah kita itu, nggak akan ada yang bisa menghentikan cawe-cawe presiden dengan berdasarkan etik itu. Terlalu sulit dipahami oleh sebagian besar elit politik kita gitu. Nah oleh karena itu kita turunkan lagi bicara pada aturan. Nah di aturannya memang tidak diatur atau tidak dilarang, karena nggak dilarang maka diatur. Ada waktunya presiden itu bahkan terlibat ya aktif untuk melakukan kampanye, tapi dengan 3 syarat. Syarat pertama adalah memperhatikan keberlanjutan penyelenggaraan negara. Syarat yang kedua nggak boleh
ya kampanye presiden dan wakil presiden dilakukan secara bersamaan, gitu kira-kira itu. Dan yang ketiga adalah tetap tidak boleh mempergunakan fasilitas negara gitu. Nah saya bicaranya di situ itu karena capek sekali kita mendiskusikan etik ini gitu menurut saya, Bu. Ya. Karena kita kawalnya langsung dari aturan, maksudnya kan, Bung Rey. Iya. Tapi yang Bung Rey ceritakan poin etik, poin 1, 2, 3 itu. Etik, orang akan mengatakan apa yang dilanggar, Rai? Yang ada langgar itu etik, tapi nggak ada aturannya, kan? Gimana lagi mau diskusi yang kayak begitu gitu loh, padahal aturan itu sumbernya salah satunya lah etika itu gitu loh maksud saya. Yang dilanggar itu sumber hukum, gitu. Tapi dia nggak paham juga, dia nggak tertulis tuh, nggak ada di aturan tuh. Saya yakin bukan nggak paham tapi sengaja memang cari celah ya. Itu juga yang terjadi di Bawaslu sekarang ini kan, Bung, ya kan? Baik, nah, Bung Rey. Ada orang yang ada orang yang sudah nyata-nyata menggunakan Bentar Bung Rey, sebentar. Oke. Kita sapa dulu ya Pak Prof Denny baru gabung nih. Prof Denny. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indra, Bang Rey, Prof Didi, Assalamualaikum. Maaf terlambat, baru selesai maghriban di Melbourne. Oh iya, udah maghrib di Melbourne. Oke. Prof Denny pasti masuk kaget nih, Bang Rey berapi-api soalnya. Tapi memang karena ini capek diajak ngomong etik, nggak ini kan yang. Tapi kalau cawe-cawenya Presiden Jokowi bukan hanya pelanggaran etik. Silakan saya Prof bicara. Ya sekarang Prof Denny, ini Prof Denny, saya ingin tahu perspektif Prof Denny. Tidak hanya etik ya. Ya iya, kemarin saya menulis memang menggugat etika presiden dan netralitas Presiden Jokowi ya. Itu bicara etik. Tapi sebenarnya kalau kita melihat beberapa peristiwa yang dilakukan Presiden Jokowi itu sudah masuk ke dalam pelanggaran konstitusi yang ada hukum tertulisnya dan pelanggaran pidana malah, pidana impeachment articles. Tinggal deliknya saja harus dirumuskan atau diselidiki. Yang simpel misalnya, ada pimpinan partai yang didepak itu, saya tanya kepada kadar utamanya kenapa. Dosa utamanya itu sebenarnya karena bertemu dengan Anies Baswedan. Itu menyebabkan partai, simbol partai, ketua umumnya didongkel. Itu kalau diselidiki dan memang itu arahnya, itu setara dengan Richard Nixon yang kemudian harus mundur karena akan dimulainya proses impeachment pada saat dia membobol kantor Demokrat Amerika Serikat. Jadi masuk ke wilayah kedaulatan partai itu pintu masuk impeachment artikel. Itu apa? Itu ada di konstitusi. Bukan bicara etika lagi. Nah, PK Muldoko ini menurut saya tinggal diselidiki saja apakah ada perintah atau persetujuan diam-diam dari Presiden Jokowi. Kalau ada, lebih parah lagi. Itu pintu masuk pemanggilan lagi. Jadi kalau Richard Nixon saja bisa didesak mundur karena takut akan ada proses impeachment pada saat tadi membobol kantor Partai Demokrat untuk menyadap di masa kampanye, ini mengambil paksa partai orang. Itu melanggar hukum, bukan hanya melanggar etika. Dan jangan salah ya, melanggar etika itu seakan-akan lebih rendah daripada ini kan hanya melanggar etika. Jangan pakai kata-kata hanya. Ada perspektif, misalnya Ronald Dworkin itu mengatakan moral principles is the foundation of law. Prinsip moralitas, artinya etika, itu fondasi hukum. Jadi dia sebenarnya tidak bisa dikatakan hanya. Etika itu, tanpa etika hukum itu tidak punya fondasi. Gitu loh. Itu bagian dari hukum. Itu satu perspektif. Jadi kadang-kadang saya mendengar ini kan hanya soal etika loh. Etika kok hanya. Nah, dan yang argumentasi kedua saya ingin katakan, kalau soal memanggil ketua umum di istana etika. Padahal katanya dulu juga begitu. Saya tuh sering terganggu dengan kalau sekarang salah, dulu juga begitu. Seakan-akan kalau dulu begitu salah, sekarang boleh salah. Itu kan juga argumentasi yang kacau balau tuh. Kalaupun betul ada pemanggilan, yang jadi isu itu sebenarnya adalah isinya apa. Kalau
koalisi ketua umum dikumpulkan, terus yang dibicarakan adalah ini nanti ada perubahan undang-undang KPK. Kita tidak setuju ya silakan di istana. Yang dikumpulkan ketua umum partai, tapi yang dibicarakan adalah isu kenegaraan. Tapi kalau yang dikumpulkan ketua umum partai yang dibicarakan adalah nanti strategi kontestasi pemilu Pilpres 2024 begini-begini ya, itu problem karena bicara strategi Pilpres. Tapi itu oke lah, itu etika. Yang saya ingin katakan tadi, pada saat sekarang contohnya adalah kedaulatan partai diganggu. Ketua umum partai X diganti karena bertemu dengan Anies Baswedan 4 kali. Kata kadernya itu masalahnya. Yang lain itu cuma pintu masuk aja. Muldoko ini siapa? Betul. Kemarin Pak JK di salah satu acara mengatakan ini bukan persoalan internal. Muldoko itu tidak punya kartu Demokrat. Ini orang eksternal tiba-tiba menjadi ketua umum. Dia orang eksternal. Kalau orang internal ribut, oke. Ini ada eksternal tiba-tiba mengklaim dia ketua umum. Dan ketua umum ini adalah orang istana, KSP. Ya. Tinggal diinvestigasi. DPR, kalau proses impeachment, DPR lakukan hak angket. Betul. Kalau tidak ada bukti Presiden Jokowi menyetujui, menyuruh, Tapi kalau ada persetujuan diam-diam, atau lagi secara lisan, ya itu pintu masuk pemakzulan. Sekarang apakah iya dan tidak? Silahkan diinvestigasi. Masa ada anak buah, kalau kata Romah Hormuzi, saya kutip terus nih, karena dia bagian dari koalisi. Dalam satu podcast dia mengatakan, kalau Demokrat dicopet, Anies Baswedan nggak bisa nyapres. Dia menggunakan kata-kata dicopet. Jadi kalau ada anak buah tangan kanan, anak buahnya ini sama-sama berkantor di istana, melakukan pencopetan, kira-kira bapak buah diam saja itu setuju? Biarkan anak buah mencopet, silahkan mencopet, itu hak politik. Mencopet kok hak politik? Mencopet itu kejahatan politik. Jadi kalau ada kejahatan politik, ya bapak buah paling nggak negur dong. Hati-hati ya, ini yang dicopet ini partai presiden ke-6 nih, nanti saya gimana? Jangan dong. Ini didiamkan. Dan masih tidak jalan. Ya, saya bilang dalam tulisan saya, marah itu wajar, bahkan mereshuffle pun wajar. Yang tidak wajar mendiamkan. Kok ada orang mengganggu kedaulatan partai kok didiamkan? Saya tulis juga, seandainya Pak Jokowi belajar sejarah, mestinya dia ingat bagaimana Ibu Mega, PDI Mega dicawe-cawe PDI Suryadi di zaman Orde Baru. Ya. Itu kan jangan diulang lagi dong oleh petugas partai. Poin saya adalah yang dilakukan Pak Jokowi bentuk cawe-cawenya itu bukan hanya ya, saya menggunakan istilah nih, walaupun tidak boleh hanya, tidak soal etika, tapi sudah masuk ke pelanggaran hukum tertulis, impeachment articles, bisa masuk kejahatan tingkat tinggi, perbuatan tercela, bahkan kejahatan terhadap negara, tergantung nanti temuan bukti fakta hukumnya apa gitu. Jadi sudah bisa menjadi pintu masuk pemakzulan sebenarnya. Tentu diawali dengan proses politik hak angket di DPR. Tentu kalau ditanya apakah mungkin dengan konfigurasi politik semacam ini, ya berat. Kecuali karena misalnya koalisi berubah setelah sistem proporsional tiba-tiba menjadi tertutup, partai-partai nggak setuju, 8 lawan 1 berubah. Tiba-tiba dinamikanya berubah. Kalau dinamikanya seperti ini, ya tentu saja hak angket di DPR untuk proses impeachment jadi hal yang tidak secara politik berat dilakukan. Prof, saya tambahkan sekalian pertanyaan tadi ke Prof Didi dan juga Bang Rey ya. Kenapa kemudian ketika saya juga memperhatikan sejak awal seorang Presiden Jokowi, sejak bahkan menjadi wali kota Solo, saya ulang-ulang lagi di pertanyaan saya, seperti juga ketika Pak Jokowi menjadi gubernur DKI, kemudian di periode pertama, hampir tidak pernah ada langkah yang begitu frontal dan vulgar seperti sekarang, bahkan mengakui tidak netral, walaupun dibungkus dengan kepentingan nasional di situ kan. Kemudian muncul tafsir-tafsir, cawe-cawenya itu positif, begini, demi dan lain sebagainya, gitu ya. Tadi sudah kita ulas. Tapi kenapa begitu berani vulgar dan frontal? Itu karena alasan approval rating yang tinggi. Nah, Prof Denny kalau mengkaji soal approval rating ini seperti apa, Prof Denny? Jadi ini kemudian gini, jangan-jangan Presiden pede karena ini gitu loh.
Kalau approval rating Mas inilah, Mas apa ini Ray Rangkuti lah. Nanti saya terlalu jauh masuk ke politik tata negara saya. Mas Ray Rangkuti lah yang lebih pas. Biar kita nggak ngambil semua isu, padahal kita nggak nguasain kan. Nggak fair juga. Saya punya jawaban, cuman jawaban saya kan bukan jawaban. Nggak apa-apa, kita ingin tahu ini. Tadi Bang Rey sudah mengasihkan perspektifnya, Prof Didi juga ngasih perspektifnya. Nah, mungkin dari Prof Denny perspektifnya seperti apa kalau dengan menggunakan alasan approval rating yang tinggi maka berani vulgar begini kira-kira Prof Denny? Saya punya 2 catatan bukan approval rating. Catatan pertama adalah di sisi hukum dan itu dikonfirmasi oleh salah satu harian nasional, sebenarnya dia ratingnya di bawah 50%. Penegakan hukum anti korupsi. Dan itu yang paling mengganggu saya sebagai orang yang concern di bidang hukum. Artinya memang terkonfirmasi indeks persepsi korupsi yang turun drastis paling rendah sejak reformasi di era ini. Kenapa? Karena ada pelumpuhan KPK. Saya selalu mengatakan ada 3 tahap. 1, perubahan undang-undang KPK. Jadi kalau ada yang sebelum 2019 teman koalisi dijerat, misalnya Setia Novanto, Romahur Muzi, ya itu undang-undang KPK-nya masih yang kuat. 2, pada saat dimasukkan pimpinan-pimpinan yang secara etika bermasalah, pansel memilih mereka. Ini kemudian menyebabkan KPK semakin bermasalah. 3, pada saat tes wawasan kebangsaan memecat Novel Baswedan. Karena itu sebelum Novel Baswedan ini dipecat masih ada penangkapan rekan koalisi misalnya Juliaris Batubara dari PDI Perjuangan maupun Edi Prabowo dari Gerindra. Tapi setelah itu ya jangan harap Harun Masiku bisa tertangkap karena sudah KPK-nya sudah lumpuh gitu. Nah, ini pelumpuhan ini yang bertanggung jawab ya siapa lagi kalau bukan kepala negara, presiden yang merubah undang-undang itu presiden dan DPR. DPR-nya koalisi besarnya beliau gitu. Itu catatan pertama saya. Catatan kedua saya, dengan demikian pada saat bicara lanjutkan apa program-program saya, program yang mana? Program yang baik wajar untuk dikatakan dilanjutkan, tapi program semacam pelumpuhan KPK yang melemahkan agenda pemberantasan korupsi ya tidak boleh dilanjutkan gitu loh. Jadi ada apa ya diskursus yang harus dikritisi dengan sangat jelas tegas bahwa yang ini oke, yang baik-baik tentu ya dilanjutkan ya kan. Tetapi ada juga yang hal-hal yang problematik yang tentu tidak bisa diteruskan, termasuk persoalan-persoalan penegakan hukum dan anti korupsi yang menurut saya terkonfirmasi memang approval ratingnya di bawah 50%. Artinya kalau nilai kuliah itu kira-kira nggak lulus itu kata Prof Didi. Oke, baik. Saya beralih lagi ke Prof Didi kalau begitu. Prof, juga ini kan masih kita berkutat soal boleh kok seorang presiden aktif mengendorse calon presiden selanjutnya ketika dia sudah tidak menjabat. Yang paling sering digunakan contoh itu adalah Obama melakukan itu kepada Hillary Clinton. Perspektif internasional sekarang coba kita lihat, Prof Didi. Apakah bisa seperti itu dilakukan atau apple to apple diberlakukan di kita, Prof Didi? Mas, itu di Amerika penyimpangan anggaran sedikit saja seperti kasus Trump itu diseret ke pengadilan walaupun seorang presiden. Ya. Di sini kan korupsinya bejibun. Oke, kartu kredit baik, tapi saya kasih ke anak remaja yang nakal, yang belum perilakunya belum bagus, itu tidak bisa. Ya. Itu kartu kredit bagus, apalagi yang tidak bagus, tambah tidak bagus. Jadi fondasi di negara demokrasi yang kuat itu memungkinkan memisahkan antara ya domain private partai dengan domain negara. Ya. Nah ini domain negara itu campur aduk. Ya. Disitulah Soeharto yang kuat itu juga runtuh. Dia tidak bisa memisahkan domain privat dan grupnya dengan domain negara, dicampur aduk. Nah ini mencampur adukkan antara domain negara dengan domain private dan domain kelompok. Nah itu berbahaya dan itu kalau seperti itu rusak. Ya. Jadi presiden ini punya kecenderungan untuk melenceng dari tatanan demokrasi yang sesungguhnya, yang sangat dibangga-banggakan itu ya relawan disebut tadi. Ya. Coba tanya Prof Denny, relawan itu apa? Civil society? Bukan. Private sector? Bukan. Bank Indonesia? Bukan. Birokrasi? Bukan. Ya. Negara? Bukan.
Nah, kenapa memelihara itu? Itu saya sudah sebut berkali-kali alap-alap. Itu kecoa di bawah karpet, nggak boleh dipelihara. Untuk apa? Kalau presiden mau run lagi, ya sebagai kandidat wali kota Solo atau gubernur DKI itu atau gubernur Jawa Tengah, boleh pelihara. Tidak perlu, ya. Itu tidak perlu kerumunan seperti itu nambah complicated demokrasi. Ya, jadi setelah relawan itu presidennya jadi, boleh relawannya menjadi staf ahli, menjadi ini, nggak apa-apa. Tapi nggak usah dipelihara lagi. Nanti ketika ada campaign lagi masuk, ya, dia bukan Nahdlatul Ulama, ya, civil society, bukan NU, bukan yang lain-lain. Apalagi partai kalau perlu politik presiden juga, ya? sebaiknya, kalau perlu presiden sebaiknya bikin partai atau membuat organisasi yang resmi tercatat sebagai organisasi sosial, ya, dan itu terus nanti kampanye lingkungan hidup seperti calon presiden Amerika, ya, siapa itu, ya. Nah, itu bagus, ya. Tapi kalau seperti ini dipakai untuk hal-hal seperti ini, itu nggak bagus, ya. Nah, itu juga tidak ada larangannya, ya. Kan nggak ada larangan dong kecoa hidup di dalam karpet, kan nggak ada. Tapi kan rumah itu jadi rusak, rumah indah itu jadi rusak. Saya boleh komentar, Mas Indra? Silakan Prof. Dedi. Ya, Pak Didik. Jadi saya mengkonfirmasi, ya. Ya, betul. Presiden Obama itu berkampanye untuk Hillary Clinton. Ya, satu, saya setuju dengan Prof. Jimli yang mengatakan ya kelembagaan politiknya sudah bagus, ya. Di kita kan masih ada sistem feodal begitu. Kalau kelembagaan politiknya bagus, ya itu dilihat sebagai sikap pribadi. Birokrasinya belum tentu ikut. Tapi di kita dengan sistem yang masih feodal, ini bisa menyebabkan birokrasi, aparat keamanan dan lainnya juga tidak netral lagi, gitu. Satu. Yang kedua, kalau kampanye sebagai pribadi sih secara aturan hukum memungkinkan. Memilih secara pribadi kan boleh. Saya memilih sebagai presiden, nanti memilih presiden siapa, boleh, saya punya hak suara. Nanti pada saat kampanye, apa yang disebut oleh Rangkuti tadi, ada cuti dan lain-lain. Soalan yang dilakukan bentuk cawe-cawenya bukan hanya kampanye, tetapi kemudian membeli preferensi satu sisi, tapi mengeliminasi bakal calon presiden yang lain. Nah, ini dengan cara-cara yang tadi bisa diklasifikasikan melanggar hukum. Nah, itu yang lebih problematik. Jadi bentuk cawe-cawenya itu bukan hanya persoalan mengkampanyekan, tapi mengeliminasi yang kalau dilakukan penyelidikan itu bisa ada indikasi-indikasi, nanti kalau sudah penyelidikan bisa jadi bukti. Itu adalah bentuk kejahatan yang bisa menyebabkan presiden dimaksudkan. Itu problemnya. Nah, kalau soal relawan, saya juga sudah berkali-kali mengatakan, relawan itu elemen calon presiden dalam situasi kontestasi, kompetisi. Begitu dia sudah menjadi presiden terpilih, relawan mestinya bubar. Presiden bukan lagi dalam iklim kompetisi, kontestasi, tapi sudah dalam konteks integrasi. Dia adalah presiden semua, bukan presiden relawan. Musyawarah rakyat yang dikatakan menjaring presiden itu, kalaulah benar, anggaplah betul survei-survei, maka 3 calonnya itu mestinya ya Prabowo, Ganjar, Anies. Pada saat yang muncul katanya adalah Prabowo, Ganjar, Erlangga, berarti bukan musyawarah rakyat, ini musyawarah relawan Jokowi. Jadi jangan dipakai rakyat toh, gitu. Jadi ya yang seperti ini orang akan menyebut etika, tapi mestinya tidak sulit untuk melihat. Kalau kita pakai etika yang lebih tinggi kan, my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Kan begitu. Tetapi itu Presiden Filipina dianggap mungkin ketinggian lah. Masih perlu katanya. Presiden nggak punya partai maka perlu relawan. Oke, tapi Presiden juga kemudian dengan merawat relawan itu akhirnya merawat kecebong kampret kan, merawat keterbelahan toh. Karena kemudian yang beliau endorse, yang beliau datangi kan relawan, bukan rakyat akhirnya, kan begitu. Nah, tapi itulah etika. Saya lebih condong menariknya tadi, ini bukan pelanggaran-pelanggaran etika saja cawe-cawenya ini. Ada dimensi-dimensi pelanggaran konstitusi, bahkan tindak pidana. Karena impeachment artikel kita itu ada pelanggaran administrasi, kalau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, ada pelanggaran etika, perbuatan tercela,
Ada pelanggaran pidana, apa itu? Pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, bribery, tindak pidana berat lainnya, dan korupsi. Jadi ada 3 dimensi itu yang bisa dijerat menjadi pintu masuk pemakzulan presiden, impeachment, etika, perbuatan tercela, administrasi, syarat presiden, dan pidana. Nah ini yang mencopet dalam tanda kutip yang digunakan Roma Hurmuzi itu sudah masuk di pidana, bukan lagi etika dan administrasi. Kan Bang Rey tadi menjelaskan soal aturan-aturan ya, aturan-aturan bisa presiden asal tadi itu politik anggaran harus dicek nih bagaimana seperti apa, apakah dilibatkan nggak ketika dia berperan sebagai pribadi politisi kan presiden itu, lalu fasilitas negara yang melekat tidak sifat bendawi saja, tapi tentang wibawa presiden. Lalu bagaimana lembaga yang mengikuti di bawahnya seperti intelijen, kemudian ASN yang lain, aparat penegak hukum. Bagaimana itu tidak menjadi terkesan too good to be true, Bang Rey? Maksudnya bisa dikontrol, Bang Rey. Benarkah misalnya presiden kalau condong ke si A, mendukungnya si A, si B-nya nggak diapa-apain oleh intelijennya presiden gitu? Gimana cara kita mengawasinya? Itu yang ada di tangan Bawaslu. Nah, masalahnya kita juga berhadapan dengan Bawaslu yang ultra tekstual gitu. Melihat segala sesuatu itu dengan pemahaman sempit terhadap teks undang-undang. Kan udah berapa kali, itu yang terpotong tadi oleh Bung Indra. Saya mau jelaskan misalnya soal dugaan adanya penggunaan fasilitas masjid atau rumah ibadah dan politik uang yang terjadi di Sumeneb kan. Udah sampai ke Bawaslu menyatakan karena belum ada masa kampanye, belum ditetapkan jadwal kampanye, maka praktek bagi-bagi uang dengan amplop bersimbol salah satu partai politik dan gambar orang itu tidak dinyatakan sebagai pelanggaran. Terus mau diapain lagi gitu? Memang agak mengerikan apa yang disebut dengan cawe-cawe dengan cara paham Bawaslu yang ultra tekstualis terhadap undang-undang ini. Nah, jangankan Bawaslu gitu. Saya kira tadi beberapa contoh yang disebutkan oleh Bung Denny juga, apa istilahnya itu ya, memperlihatkan kerumitan kita itu gitu loh. Misalnya, bagi saya kalau orang sudah bermasalah secara etik, itu udah puncak dari kesalahan etika itu gitu loh. Nggak penting lagi ya tentu mau dipidana, pidana itu yang kedua, yang ketiga gitu. Jadi kalau udah etik bernegara, ya etik demokrasi dilanggar oleh dia, itu artinya ia melanggar kepentingan umum, segala pasal pun masuk kepada dirinya gitu kira-kira. Itu pengertian saya. Apa yang ada yang masak ya? Di kita ini kan tadi misalnya Bung Denny, ini bisa dipidana kok. Kalau udah etik lebih dari pidana kok. Udah lebih sanksinya itu lebih dari sekedar dia dipenjara, dia udah sanksi sosial, itu tingginya itu. Nah itu kita seringkali terjebak di situ, Bung Indra gitu. Nah oleh karena itu ya lagi-lagi ya saya kan udah mengatakan saya agak capek ini bicara soal etik ini karena nggak semua orang mau ikut serta itu, dan ketika kita bicara etik pun dia selalu berujuk kepada mana aturannya ya kan, mana pasalnya, mana ininya gitu dan seterusnya itu. Itu pertama. Yang kedua, saya akan tertarik karena berulang-ulang Indra mempertanyakannya. Mengapa kelihatan ada perbedaan Jokowi ketika dia menjadi wali kota, gubernur, dan periode pertamanya sebagai presiden dengan periode keduanya presiden ini? Saya memang penasaran itu. Ya, Bung Indra saya sudah berulang kali mengatakan sebetulnya. Saya kira 2010, 2000 2020 yang lalu misalnya sudah mengatakan kalau kita kaji secara teliti model pemerintahan Pak Jokowi di era kedua ini lebih dekat mengadopsi gaya Pak Harto ketimbang gaya Pak Habibie. Saya sudah berulang kali mengatakan itu. Apa gaya Pak Harto itu? Gaya Pak Harto itu mengorbankan prinsip yang lain demi prinsip yang lain. Apa prinsip yang lain itu? Pembangunanisme lebih diutamakan ketimbang pembangunan rohani bangsa ini. Pembangunan fisik lebih diutamakan dengan pembangunan rohani bangsa kita. Gitu. Itu agak berbeda dengan Pak Habibie. Pak Habibie itu mencoba menyeimbangkan antara pembangunan yang bersifat fisik dan pembangunan yang bersifat rohani. Gitu. Nah di era Pak Jokowi ini ada pola atau ada corak pemerintahan, khususnya di era yang kedua ya, yang sepertinya mengadopsi gaya Pak Harto. Sedikit banyak mengabaikan hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan jiwa bangsa, rohani bangsa.
Apa jiwa bangsa itu? Apa rohani bangsa itu? Ya demokrasi. Gitu. Dan oleh karena itu juga berulang-ulang kita ingatkan, pemerintah yang selalu mengutamakan arus di antara salah satu keduanya akan umumnya sih akan gagal gitu. Pak Soekarno yang lebih mengutamakan jiwa bangsanya dengan ideologi revolusi berujung 65 66 kan, kira-kira gitu ya. Pak Harto yang mengutamakan pembangunan bangsa fisik ya, lalu meninggalkan pembangunan rohaninya, memadamkan demokrasi, menurunkan demokrasi. Akhirnya apa yang terjadi? 98 gitu ya. Dan relatif kita agak bagus itu di zaman Habibie, di mana pembangunan fisik dan pembangunan rohani dilakukan bersamaan. Dan Jokowi masuk pada situasi yang saya sebut seperti mengadopsi gaya pemerintahan Pak Harto di era kedua pemerintahannya ini. Nah, oleh karena itu kita melihatnya sekarang memang pembangunan fisiknya terjadi di beberapa tempat di mana-mana, tapi saat yang bersamaan pembangunan demokrasinya tertinggal. Itu dimulai dengan salah satu cirinya dibiarkannya anak Pak Jokowi menjadi wali kota di Solo, menantunya menjadi wali kota di Medan, yang menandaskan bahwa politik nepotisme itu bukanlah ancaman bagi demokrasi kita seperti dilakukan oleh Pak Jokowi. Padahal jelas-jelas nepotisme itu sesuatu yang berbahaya bagi demokrasi kita di masa yang akan datang, yang itu tidak diatur oleh aturan kita, tapi diatur oleh etik, oleh cara pandang, cara apa yang kita sebutkan tadi itu demi kepentingan bangsa ini, gitu. Demi hal yang lebih besar bagi bangsa ini. Gitu. Itulah menurut saya, Bung Indra, yang menjelaskan mengapa Pak Jokowi kelihatan lebih agresif, gitu kira-kira itu ya, mengungkapkan pilihan-pilihan politiknya, karena beliau menurut saya lebih mengadopsi cara berpikir pembangunanismenya ala Pak Harto dibanding dengan cara keseimbangan ala Pak Habibie gitu loh kira-kira itu. Kalau dimana struktur demokrasi berjalan, kemudian juga tambahan ya sedikit Bang Rey ya. Tadi Bang Rey menyebutkan, Mas Rey Rangkuti menyebutkan bahwa aturan nepotisme itu kan tidak ada. Sebenarnya di masa reformasi sudah ada. Tetapi itu ada, coba saya cek lagi undang-undangnya, itu dibatalkan. Mas Didik, saya beritahu, itu udah pernah dibuat DPR di undang-undang pemilu kita, bahwa jika seseorang berkuasa, satu ke atas, satu ke bawah, satu ke kanan, itu dilarang. Tapi diuji materikan di Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh Mahkamah Konstitusi dibatalkan pasal itu. Jadi kita kembali nol. Iya, ya maksud saya ingin mengatakan. Itu sudah pernah. Cuma saya mengatakan begini, Mas Didik. Itu kan mestinya nggak perlu aturan betul. Kita menyadari betul yang namanya prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik itu adalah tidak membagi kekuasaan kepada keluarga kita. Itu kan prinsip pemerintahan yang bersih di mana-mana gitu. Oleh karena itu pada tingkat tertentu sebetulnya untuk memperlihatkan keadaban demokrasi kita itu yang begituan mestinya nggak diatur karena itu etik gitu loh. Nah cuma kan lagi-lagi di kita nggak ngerti etika itu harus diatur. Nah begitu diatur dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bang Rey, ini berarti nyambung juga tadi yang sempat dibawa soal apa namanya 3 periode itu berarti keinginan-keinginan yang juga serel itu ya dengan yang iya kan saya sudah bilang tadi ini mengadopsi cara pemerintahan ala Pak Harto. Bukan di luar diktatorismenya itulah yang bagi Pak Jokowi itu keberhasilan itu diukur dari pembangunan fisik gitu loh, bukan pembangunan rohani bangsa kita gitu. Jadi makin banyak infrastruktur dibangun bla 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 gitu ya, itu menunjukkan ada keberhasilan. Tapi demi itu kemudian hal-hal yang bersifat rohani sedikit banyak ditekan, yaitu kebebasan berpendapat, ya kan, macam-macam itulah, ya kan, ketimpangan perlakuan terhadap oposisi dan hukum dan sebagainya dalam aspek hukum macam-macam dan seterusnya itu. Jadi termasuk di dalamnya adalah mau berkuasa 3 kali, ya kan, berkuasa perpanjangan jabatan dan seterusnya itu. Jadi inilah menurut saya yang membuat mengapa kelihatan Pak Jokowi agak berbeda dengan. Nah, pertanyaannya berikutnya, kenapa Pak Jokowi lebih mengadopsi cara berpikir Pak Harto itu? Sederhana menurut saya melacak itu, yaitu karena memang Pak Jokowi tidak ikut terlibat dalam nafas reformasi. Itu kira-kira. Itu yang agak berbeda misalnya dengan Habibie ya.
Meskipun Habibie pernah ikut bersama dengan Pak Jokowi, tapi masa mudanya digembleng oleh situasi yang demokratik di Jerman Barat. Jadi begitu Pak Habibie muncul sebagai dirinya di bawah, ya tidak lagi di bawah bayang-bayang Pak Harto gitu. Ya. Nah, maka semangat dan tradisi dan kultur dan visi demokrasinya jauh lebih kuat, ya menguasai Pak Habibie dibandingkan misalnya gaya berpikir, cara bertindak, cara memimpinnya Pak Harto gitu. Nah, itu yang mengakibatkan mengapa sekarang kelihatan Pak Jokowi gitu ya lebih mengadopsi itu gitu ya, karena memang beliau nggak tumbuh di era seperti, jadi kecintaannya pada reformasi ini nggak sebesar kecintaan kita, karena memang kita dibesarkan oleh itu, kita berjuang untuk itu, masa muda kita hilang untuk itu kan, kira-kira gitu, sehingga etika macam-macam itu penting bagi kita demokrasi ini, karena itu bagian yang kita perjuangkan dahulu gitu. Itu menurut saya salah satu penjelasnya. Dan itu juga yang mengakibatkan kelihatan sekarang ada sikap Pak Jokowi yang terbuka secara reaksioner, gitu ya. Misalnya, mengapa kelihatan sekarang Pak Jokowi lebih mengendorse Pak Prabowo dibandingkan dengan Ganjar? Itu kan kelihatan lebih ini kelihatan ya. Itu menurut saya penjelasannya karena Pak Jokowi lebih mulai kelihatan bereaksi lebih cepat ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, lebih terbuka gitu. Jadi ketika beliau gagal melaksanakan Piala Dunia U20 di Indonesia diakibatkan oleh penolakan PDI Perjuangan gitu ya, maka respon yang sebaliknya dilakukan oleh Pak Jokowi itu juga yang memperlihatkannya kepada Nasdem. Begitu Nasdem mencalonkan Pak Anies, respon yang sebaliknya dilakukan oleh Pak Jokowi dengan cepat, yang gaya berpolitik ini nggak muncul ketika periode pertama beliau, muncul di periode keduanya, karena pertama alasan yang saya sebutkan itu tadi, dan yang kedua adalah penting penjelasannya Mas Didi tadi, approval dari pemilih terhadap Pak Jokowi yang tinggi, yang membuat Pak Jokowi pede melakukan tindakan-tindakan yang berbeda dengan tanda kutip ya, orang-orang yang berbeda politik dengan dirinya. Tapi ini belum sampai pada kesimpulan Bung Rey mengatakan bisa terjadi pada di akhir Pak Harto akan seperti Pak Jokowi, bukan begitu kan maksudnya ya? Nah, enggak, kan karena udah selesai lah 3 periode ini, mudah-mudahan ya. Cukup 2 periode ya. Ya, oke, Bung Rey, terima kasih. Mungkin kesimpulan ke Prof Didi terlebih dahulu, habis itu ke Prof Denny. Silakan Prof Didi. Ke depan seperti apa? Ini akan seperti beberapa dinamika ke depan akan kurang lebih sama kira-kira yang akan datang. Yang pertama ya, sejak saya bertemu Saudara Muhaimin dalam satu diskusi di media, itu pada periode pertama, dia menyatakan bahwa oposisi ini tidak ada ya di dalam negara ini ya. Praktis oposisi yang mengkritik itu hanya Faisal Basri. Nah, jadi tanda-tanda bahwa check and balance tidak jalan itu sudah periode pertama menjelang selesai ya. Tahun ketiga keempat sudah kelihatan. Tahun kedua sudah semakin kuat sehingga check and balance juga tidak terjadi ya. Nah, ketika tidak terjadi, seluruh analisis ekonomi politik dan politik ya terhadap demokrasi Indonesia itu mengalami kemunduran. Interpretasinya dua, Pak Jokowi tidak bisa mengontrol kanan kirinya. Enggak, ini langsung Presiden Jokowi, ya itu terserah interpretasi. Tapi yang jelas, yang pimpinan tertinggi bertanggung jawab terhadap demokrasi. Jadi demokrasi ini itu sudah mulai rusak sekarang. Dan saya kira dengan pemimpin baru diharapkan ya nanti kalau terpilih Ganjar, Prabowo atau Anies ya nanti bersaing dengan baik, itu diharapkan memperbaiki demokrasi kembali. Sebab kita belum matang. Ya Profesor Budiono itu dalam pidato guru besarnya, demokrasi akan relatif sempurna kalau pendapatan dari penduduk itu sudah lebih 6.500. Kita baru 4.500. Jadi ini memang mencong-mencong ya, dan kita harus mengingatkan ya. Tadi disebutkanlah Presiden Jokowi tidak merasakan nafas reformasi sehingga memilih cara seperti ini yang kemudian dampaknya retak-retak pada demokrasi. Ditambah lagi pembisiknya kan kalau sudah ada di kekuasaan itu sudah berubah semua. Dan juga ya kalau ada di kekuasaan, kalau absolut itu sudah abuse of power. Nah makanya ya seperti Prof Denny, Abdullah Toha mengingatkan, ini kalau dilakukan dan didiamkan, potensi abuse of power-nya itu besar. Ya menggerakkan intel, menggerakkan aparat, menggerakkan sumber daya, menggerakkan subsidi, menggerakkan macam.
Jadi harus dikontrol betul. Tapi Presiden Jokowi langsung frontal, saya memang cawe-cawe. Ya udah nggak apa-apa. Dijawab sekalian gitu kesannya ya. Tinggal tunggu saja bahwa dan itu DPR-nya itu ya yes man aja. DPR-nya ini kan nggak punya fungsi apa-apa dalam demokrasi. Ya kan? Jadi reformasinya sudah hilang. Ya. Jadi menyayangkan DPR ini sangat tidak berkualitas. Ya. Sangat tidak berkualitas. Padahal dengan pernyataan seperti itu harusnya bisa DPR tuh langsung bereaksi dan memanggil mungkin ya, Prof. Didi ya. Ya paling tidak berbicara, ada yang kalau tidak mendiskusikan ya. DPR dan partai itu pilar demokrasi, bukan Didi Rahbini, bukan Denny Indrayana, bukan. Sebenarnya tidak perlu kita ikut-ikut dalam mengkritisi ya, tetapi civil society juga punya hak ya. Di ujung tombak di depan itu adalah partai politik dan anggota parlemen ya. Itu yang harus dilakukan. Jadi Mas Indra dan mungkin teman-teman media yang lain itu asal masih ada media, meskipun DPR-nya rusak, kekuasaannya cenderung otoriter, masih ada harapan demokrasi akan hidup. Ya. Tapi kalau medianya menjadi corong, bigot, ya, maka dia akan hilang demokrasi itu. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Prof. Didi. Silakan Prof. Denny. Apalagi kalau nyinggung media tadi, medianya pimpinan-pimpinan dipanggil dan di depan pimpinan media itu malah berterus terang. Berterus terangnya itu kan di depan pimpinan media. Gitu misalnya. Ya medianya harus ngerti mana yang meludah itu benar, mana yang tidak. Kan saya etik itu meludah di lantai. Okay. Kalau medianya itu meludah di lantai nggak apa-apa, ya sudah nggak apa-apa. Okay. Gitu. Prof. Denny, silakan Prof. Denny. Saya menonton satu podcast ya yang hadir di sana dan mengatakan maknanya itu adalah Presiden ingin memastikan bahwa hasil yang beliau kerjakan, keberanian tentang Freeport, kemudian hilirisasi tambang itu tidak diundu, tidak kemudian dibatalkan oleh penerusnya. Maka itu kemudian maksudnya adalah baik gitu. Sehingga kalau dari yang hadir di sana ya cawe-cawenya tidak dalam makna negatif, makna yang berkelanjutan gitu. Itu satu hal bisa kita perdebatkan ya, karena apakah Freeport itu arahnya kemana, Mas Didi mungkin lebih paham. Kemudian hilirisasi itu arahnya kemana, karena kalau saya yang selama ini di praktisi advokat melihat tambang batu bara, tambang nikel itu juga kacau banget. Undang-undang Minerba yang kemudian memberikan perpanjangan lisensi tanpa evaluasi kepada grup-grup usaha yang bisa diidentifikasi kedekatannya dan kekuasaan oligarki ini problematik gitu. Jadi bisa kita kritisi itu tentang cawe-cawenya. Di sisi lain, saya berkali-kali mengatakan dari sisi hukum cawe-cawenya itu merusak. Cawe-cawenya itu tadi baru saya mendengar ada lagi menteri-menteri dari Nasdem yang sedang akan dijerat. Ada sekjen DPR yang diperiksa di KPK itu kaitannya dengan salah satu menteri Nasdem yang pernah menjadi sekjen. Jadi kalau begini cara kerjanya dan kemudian dikaitkan dengan perpanjangan pimpinan KPK yang baseless dasar hukumnya, menjadi problematik. Berarti kan sebagaimana tulisan artikel panjang yang kemudian saya pendekkan menjadi 2 halaman puisi itu, korupsilah dalam pelukan koalisi. Saya ingin menutupnya dengan perspektif agama ya. Dalam banyak kesempatan saya ditanya, ini kenapa bangsa kita menjadi terpuruk begini? Dalam perspektif hukum dan agama itu ada satu hadis Rasulullah, Pak Didi ini yang lebih fasih nih, yang ketika Rasulullah didatangi oleh sahabat mengatakan, ya Rasulullah ini ada ketua kepala suku Mahzum ya mencuri, tapi kita berpikir ingin memberi diskon. Rasulullah menjawab dengan sedikit marah, itu diriwayatkan, tahukah kamu kenapa suatu bangsa hancur, lebur begitu? Kira-kira karena tajamnya pisau keadilan itu diskriminatif, tajam ke bawah, tumpul ke atas, bahasa kita sekarang. Kemudian beliau tutup dengan satu kalimat, seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, saya sendiri yang memotong tangannya. Pelajaran dari sana adalah, jika hukum itu kemudian dibuka matanya, kan itu tutup tuh Dewi Keadilan tuh. Dia dibuka dan kemudian pedangnya itu diarahkan ke musuh, ke
tapi kemudian ditumpulkan ke kawan. Jadi saya katakan memukul lawan oposisi, merangkul kawan koalisi, hukum pilih-pilih itu kalau dalam perspektif hadis tadi itu tanda-tanda kehancuran suatu bangsa gitu loh. Nah ini yang kemudian menurut saya harus kita suarakan dengan sangat tegas, tolak cawe-cawenya itu, karena cawe-cawenya itu bukan masalah etik tadi, tapi juga masalah-masalah hukum yang bisa dilihat sebagai pelanggaran konstitusi. Kan dibilang di mana melanggar konstitusinya? Ya kalau pertemuan di Istana Negara, orang bisa debat, nggak ada hukumnya yang mengatur boleh atau tidak boleh. Tapi kalau kemudian terkait atau tidak terkait dengan mencopet Partai Demokrat, dalam tanda kutip mencopet, nanti saya dilaporkan polisi lagi, itu bisa masuk ke dalam delik pidana impeachment yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Begitu, Bung Indra. Baik, kita lihat perkembangan ke depan. Semoga kita tidak capek ya, Prof Denny, kalau kita undang diskusi seperti ini lagi. Prof Didi, terima kasih. Dan tadi Bang Ray Rangkuti kami ucapkan terima kasih atas diskusi kita hangat di akhir pekan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Ya, baik, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam cross check bersama saya Indra Maulana. Kita akan lihat perkembangan politik dan dinamika politik ke depan menuju ke 2024. Saya Indra Maulana pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Oke, terima kasih semua. Kita telah menyaksikan bersama cross check yang ditayangkan di kanal YouTube Metro TV. Jangan lupa pantau terus, like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.